Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompukan FX. Oke, apa kabar kamu hari ini? Saya harap kamu sehat sejahtera. Video kali ini adalah weekly analysis untuk minggu hadapan 21 hingga 25 Maret 2022. Oke, bagi Anda yang pertama kali menonton video saya, jangan lupa tekan butang subscribe, support saya punya channel, dan tekan butang like, dan kalau sudi tekan share dan komen. Oke, siapa yang ada follow saya punya analisis minggu ini? Tahniah kepada mereka yang sudah follow dan saya harap kamu sudah profit. Oke, kita akan mulakan weekly analysis daripada GBP USD, Euro USD, XAU USD, dan seterusnya. Oke, first kali kita akan tengok GBP USD di dalam time frame H1. Oke, apa yang kita nampak adalah price berada dalam keadaan downtrend di area sini, tapi peak di sini, di area sini ya, kita close dulu nih. Di area sini telah di breakout. Oke, saya tandakan telah di breakout supaya kamu boleh tahu kenapa kita perlu entry, buy atau sell. Peak ini telah di breakout dan sebenarnya ya peak ini adalah setup structure breaker dan price pasti akan turun. Nah, price buat turunan. Kamu beli entry di area sini first. Siapa yang entry sini sudah profit lah untuk minggu ini. Price akan membuat penurunan, adakah sampai di area sini sahaja ataupun tembus di sini. Ini dua kemungkinan. Jadi apa yang pasti price akan membuat penurunan, tapi kita tidak membuat sell, kita hanya membuat buy. Di mana tempat kita entry? Kita akan entry di sini. 1.30705 dan sampai di area sini ya. Ini base kita nih. Kita masukkan di dalam base. 1.30525. 523. Oke. Ini kita akan entry. Kita akan entry buy. Mungkin kita boleh letak buy limit sebelum lebih awal sebelum kita lupa lah. Oke. Kita akan letak buy di area sini. Kita expect price akan membuat penurunan, tapi kita tidak tahu sampai mana price akan naik, tapi price akan membuat penurunan. Price akan membuat penurunan sampai di area sini dan di area sini. Oke. Saya akan tandakan kita boleh entry di area sini juga. Oke, kita copy ini. Jadi price akan kita tunggu price membuat penurunan. Sekiranya price sampai di area sini, price akan membuat penurunan. Kita hanya membuat buy saja. Oke, untuk confirmation ataupun kepastian price akan entry di area sini ataupun di area sini, kita guna indikatornya stokastik ya. Jadi saya akan kongsikan macam mana cara kita untuk menggunakan stokastik ini. Oke. Sekarang price berada di area sini. Oke, di area sini ya. Kita pastikan price akan sampai setidak-tidaknya di sini. Oke, price berada di sini sekarang. Kita pastikan price akan sampai di level 20 ke bawah, maksudnya di area sini ya. Di area sini kita mesti pastikan price akan sampai di level 20 ke bawah, jangan di area sini, jangan di terlalu rendah. Sekiranya price membuat penurunan sampai di bawah dan penurunan hanya sampai di area sini, jadi kita akan open entry buy di sini. Sekiranya chart ataupun line ini membuat penurunan masuk di dalam below 20, below 20, tapi price kecil-kecil turun bawah dan sampai di sini, kita boleh entry di area sini. Entry di mana? Di area sini. Nampak base ini. Tapi sekiranya price level kita punya line nih kan membuat penurunan sampai di below 20 dan price akan tembus di area sini, kita entry di bawah sini. Itulah kegunaan stokastik.
So, kita teruskan dengan video yang P yang seterusnya, yaitu Euro USD. Oke, Euro USD ini memang ramai orang yang berminat. Oke, so ini sama juga. Kita punya sistem ataupun teknik sama saja. Pastikan sekiranya price membuat sell, pastikan line nih red, merah dengan biru nih masuk di below 20. Bukan ini saja, kamu juga kena tengok chart di look to the left. Okay, so pastikan sekiranya price mantul semula naik atas, price mantul semula naik atas di area sini, dan price membuat penurunan, kita akan entry di area sini. Kita akan buat buy di area sini. Tapi sekiranya price sampai di base level entry kita yang pertama nih, tapi stokastik hanya sampai di sini, belum sampai below 20. So kita akan tunggu price di area sini. Oke. Andai kata sekarang price sedang membuat penurunan di area sini, hanya sampai di base entry yang pertama, dan level kita punya stokastik ini baru sampai di area sini, sudah pasti price akan membuat penurunan sampai di area sini, baru price akan level entry kita punya line ini akan masuk di below 20. Lepas itu baru price akan naik atas limit di above 80 ya, di above ataupun di atas 80, di bawah 20. Ini poin ya, 0, 20, 80, 10. Ambil yang standar saja. Jadi kita punya stop loss. Stop loss kamu sudah tahu kan macam mana letak stop loss. Oke, kalau macam ini tiada rujukan, look to the left begitu kan, tiada rujukan. Jadi kamu boleh letak 30 pips. Entry pun begitu juga, TP pun begitu juga. Jadi kita expect price akan buat kenaikan. Gitu. Sampai di mana? Kita akan tengok price kemungkinan besar sampai di MPL ataupun trap kita di area sini. So TP kita di area sini. Jadi kalau kamu belajar teknik supply and demand, kamu pasti akan tahu di mana tempat entry, walaupun saya tidak cakap apa poin ataupun nomor untuk kita entry dan TP kita. So kalau kamu udah belajar supply and demand, kamu pasti akan tahu lah TP kita. Jadi SL kita kamu boleh letak di mana-mana saja bergantung dengan line kita di stokastik nih, oke? Line kita di stokastik. Andai kata price membuat penurunan sampai di sini, contohnya, dan price sudah sampai di bawah below 20. So kamu boleh expect yang price tidak melebihi kita punya traffic light yang seterusnya. Dan lepas tuh pasti price akan membuat kenaikan di stokastik dan demikian juga di chart gitu. Oke, kita screenshot. Oke, so kita akan teruskan dengan P yang seterusnya, yaitu gold ataupun XAUUSD ya. Oke, so apa yang kita nampak adalah price berada dalam keadaan downtrend. Downtrend ya. Dan di sini uptrend. Kita tengok lagi. So price sudah membalas trend. Oke. Jadi kita punya perancangan adalah price akan membuat kenaikan, bukan membuat penurunan. Memang price akan membuat penurunan, tapi price pasti akan membuat kenaikan. Tapi kita tidak membuat buy, kita hanya membuat sell. Kalau kamu mau buy, boleh buy, tapi pastikan apa yang saya bagi tahu di dalam stokastik kita punya indikator nih, pastikan kamu pandai tengok indikator. So price berada di 20 sekarang. So kita expect price akan membuat lagi satu penurunan. So maksudnya below 20. So kita zoom in nih. Andai kata sekarang price berada di sini, andai kata price membuat penurunan sampai di warna hijau nih, base entry kita untuk buy.
Tapi price masih lagi membuat penurunan sampai di kosong. Contohnya sampai di kosong. Jadi kita beli entry di area sini. Andai kata price sekarang berada di area sini, oke, dan sekarang price sudah sampai kita zoom in. Garisan warna merah tuh sudah melebihi 20, dan warna biru itu sudah sampai di 20. Ya, so kemungkinan besar price akan membuat penurunan sedikit di area sini dan membuat kenaikan. Demikian juga dengan stokastik. Oke, tapi kamu mesti pandai tengok. Jangan sembarang entry kayak gitu. Sebab apa? Kalau kita masuk, kita kecil dulu nih. Kalau kita masuk di area sini, ya, ini adalah lower low. Lower low ini adalah satu poin di mana price membuat kenaikan dengan mendadak. So kalau kita kira kan daripada sini ke poin yang paling atas ataupun ke lower high sebanyak 20 candlestick saja bersamaan dengan 20 jam. Tidak sampai satu hari price membuat kenaikan berapa pips? 536 pips dalam masa tidak sampai satu hari. Jadi bermaksud level di area sini adalah level yang paling banyak orang letak sell limit. So kita look to the left. Di area sini paling banyak price trader meletakkan entry dorang. Entry mereka. So kita masuk H4. Betul kan? Nampakkah? Demikian juga di one, tidak. H4 nampak di sini. Kenapa price mantul ke atas? Di area sini kita berada dalam keadaan break and retest setup untuk buy. Nih, nampakkah? Oke. So, kita masuk H1. Jadi, saya ulang balik. Line stokastik ini berada di bawah below 20 ya. Jadi price sudah berada dekat dengan entry kita membuat buy. Sekiranya price masih membuat penurunan, sudah pasti price akan masuk di level entry di bawah balik. Baru price membuat kenaikan. Sekiranya price sampai di below 20 saja seperti yang ini. Oke, kalau kita garis trend line, kalau price sampai di area sini sama dengan yang paling rendah nih ya. Price pasti akan sampai di bawah sini. Dan di sini tempat kita entry buy. Oke. Tapi saya tidak sarankan untuk kita membuat buy. Saya sarankan hanya kita membuat sell saja. Oke, so di mana tempat kita sell? Kita akan cari entry yang paling cantik. Contohnya di area sini. Kalau price di area sini. Kan stop indicator kita dulu. Oke, di sini biasa. Jadi kita akan tandakan. Di sinilah tempat kita letak sell. Jauh sangat jauh. Tapi kita sabar menunggu, kita akan tunggu sell di sini. Oke, so andai kata price membuat penurunan sampai di area sini ataupun di area sini lah. Oke. Dan akhirnya price naik. Berapa pips baru sampai di sini? 742 pips. Kemungkinan price mungkin minggu depan price tidak akan sampai di sini lah, harga tidak akan sampai di area sini. Tapi yang pasti kita akan sell di sini, letak sell di sini. Oke, kita letakkan sell di sini. Jadi kamu tengok indikator lah.
kita akan buat buy di area sini. Bergantung dengan indikator lah, tapi yang macam paling bagus kita akan buy di base di sini, tapi kita coba lagi masuk di time frame yang kecil untuk mencari base yang lebih signifikan. Kalau mau cari lagi M5, kita cari M5 jauh sudah sedikit. Di area sini ada panjang sampai di area sini. Oke. Jadi itulah saya bilang, saya bagi tahu kamu yang kita mesti pandai tengok indikator kalau kita membuat buy, sebab price berada di menghampiri below 20 sudah. Oke, kita takut price akan membuat selling pressure. Lepas itu baru price akan mantul naik ke atas. Oke, untuk goal begitu. Kita akan teruskan dengan P yang seterusnya, yaitu GBP CHF. Tengok dulu. Oke, GBP CHF. Price berada dalam keadaan downtrend dan uptrend. So ini kita just buy saja. Ini confirm nih. Oke, kamu tengok stokastik ya. Oke, tengok stokastik dulu. Kita close nih. Oke, so price menghampiri. Oke, line biru nih dan merah dan biru ini sudah menghampiri kita punya below 20. Pastikan price mesti masuk di below 20 baru kita entry. So kenapa? Rata-rata price akan masuk di below 20 baru price akan mantul naik ke atas. Jadi itu selamat, safety untuk kita. Oke, tapi jangan masuk kalau price hanya membuat garisan lurus, line lurus. Nah, price membuat garisan lurus, jangan dulu masuk. Kalau di sini jangan dulu masuk. Pastikan price sudah mulai membuat tanda-tanda kenaikan, baru kita masuk. Itu pun belum confirm. Kadang-kadang price membuat kenaikan, price membuat penurunan, tapi tempat yang sama, baru price mantul naik. Gitu. Oke. So first kali kita akan buy di base yang di bawah nih. Oke. First kali kita akan buat buy. Oke, kita akan buat buy di sini. Oke. Confirm price akan buat penurunan, paling tidak pun price akan naik sampai di area sini. Pas itu baru price akan membuat penurunan sampai di area sini. Oke. Kamu pastikan stokastik line kita ini, line stokastik ini mesti sampai di below 20. Itu yang paling penting. Bila sampai below 20, price sampai di sini, so di sinilah tempat kita entry. Jadi kamu mesti belajar juga tentang selling pressure dan buying pressure. Kadang-kadang apabila sampai sini, price kita punya stokastik punya line sudah sampai di below 20, kadang-kadang price membuat selling pressure, pas itu baru price membuat kenaikan. Price meninggalkan shadow di bawah. Jadi itu yang kamu kena hati-hati. Oke. So, sebab itu pastikan price membuat lengkuk sedikit signal untuk price membuat kenaikan, baru kamu entry. Dan untuk confirmation juga kamu kena tengok masa. Ini kan kita H1 untuk satu candlestick 1 jam. Kita pastikan juga apabila price sudah membuat lengkungan, pastikan candlestick sudah close pada jam yang tertentu. Dan line ini menunjukkan price akan membuat kenaikan sudah. So, itu signal yang paling tepat, yang sah, yang orang bilang boleh confirm, 100% confirm. Jadi kita akan membuat buy. Sampai di mana? Kita ini bukan entry, paling ini adalah sideways ataupun retracement untuk price naik. Paling tidak pun sampai di sini. Jadi kita punya stop loss sampai di mana? Take profit. Kita akan take TP kita di area sini. TP kita di area sini. Yang penting masuk. Tapi paling selamat ambil yang bawah. Kalau sell kita ambil yang atas. So di sini kita punya TP. Kita akan masuk lagi di screenshot dulu. Jangan lupa nanti tidak rujukan. Ya, kita akan masuk lagi di P yang seterusnya. So, kita akan teruskan CAD CHF, Canada CHF. Oke.
Nah, ini kita nampak price berada dalam keadaan uptrend. Jadi senang kita untuk entry. Kita hanya just entry buy, jangan kita entry sell. Jadi kita akan cari root base. Di mana root base kita? Oke. So di area sini root base kita. Di sini root base. Oke. Kita punya root base di sini. Kita cari lagi entry yang seterusnya sekiranya price membuat selling pressure. So kita ada sini satu. Oke, jadi kita tengok stokastik. Check out stokastik kita macam mana line-nya. So price berada di area sini. Jadi di sini kita ada satu setup setup break and retest. Kenapa? Price pasti akan turun. Tapi price sudah mengambil di sini. Oke, jadi price tidak akan membuat penurunan. Price akan terus membuat kenaikan. Sebab itu saya bagi tahu kamu kita mesti buy. Oke. Di mana kita punya take profit? Take profit kita mestilah di above 80 ke atas. Jadi kita tengok kita punya chart. Sekarang price berada di area sini dan kita punya stochastic line pun sedang naik ke atas. Jadi confirm kita akan entry di sini. Sangat senang kalau kita pandai gunakan stochastic indicator. Dan kita ada gunakan untuk supply and demand. Ini gabungan indicator dan supply and demand ini memang padu orang bilang. Tapi kamu kena banyak bersabar sebab tidak semestinya price akan sampai di 80 itulah tempat kita membuat stop take profit, ataupun tidak semestinya price akan pergi below 20 itulah confirmation untuk kita masuk buy. Tidak, kamu pastikan juga setup di chart kita. Oke, so kita expect price akan turun dan price akan membuat kenaikan. Jadi apabila price membuat kenaikan, kita tiada traffic light untuk kita membuat traffic light di area sini untuk kita membuat TP. Jadi seperti yang saya bagi tahu tadi, kita masuk di stochastic kita nih. Nah, jadi sekiranya price sudah masuk di 80 ke atas poin dia nih, kita boleh cut profit. Oke, kita boleh cut profit. Walaupun sampai di area sini saja, walaupun price sampai di area sini saja, kita boleh cut profit. Kalau sudah masuk di dalam above 80, above 80 ya, kita mesti cut profit. Oke, demikian juga SL. Kalau sudah masuk below 20, kita mesti cut profit ataupun cut loss kalau kena stop loss lah. Begitu Oke, jadi saya harap kamu paham menggunakan stokastik ini. Jadi kita punya TP, kita bergantung pada 80 ke atas. Yang saya tulis ini ya 80 ke atas, maksudnya kita bergantung pada kepada kita punya indikator ataupun stokastik. Oke. Jadi P yang terakhir yaitu ini apa? GBP JPY kalau ada. Oke, kita punya P yang terakhir adalah GBP JPY. Oke. Jadi kita akan tengok di mana tempat kita entry. So saya expect price akan sampai di area sini. Tapi poin ini ataupun tempat ini sudah kena ambil. Oke, price sudah ambil dan price mantulin ke atas. Jadi sekarang kita mau entry menggunakan indikator stokastik ya. Kita tinggal poin perjalanan stokastik. Oke, so sekarang price berada di price sudah sampai di above 80 dan price coba membuat penurunan. Oke, so apabila price sudah coba membuat penurunan, kamu just ingat saja kita akan entry di below 20. Itu aja kamu kena ingat.
Nah, sini. Kita akan entry di below 20. Oke. Sekiranya, andai kata price di area sini membuat penurunan. Sekarang kita coba cerita pasal entry buy. Membuat penurunan sampai di area sini, di base ini. Tapi, line indicator ataupun line stokastik kita baru sampai separuh. Itu berarti price masih mau membuat penurunan lagi. Sampai masuk di below 20. Jadi, ini adalah tempat yang pertama. Jadi tempat yang kedua kita akan cari lagi di sini. Kita akan rangkumkan base ini. Oke, kita rangkumkan satu kali di area sini. Oke, sekiranya price kita punya stochastic line kita ini sampai di below 20 dan price sampai di area sini, sudah pasti di area sinilah tempat kita entry buy, ataupun kemungkinan besar price akan masuk di area sini. Sebab price akan mengumpul order buy di below 20 dan price akan mantul negatif. Jadi kamu kena tengok di area-area sini, tempat-tempatnya yang saya tandakan ini adalah tempat untuk kita membuat buy. Oke, buy. Tapi segalanya bergantung dengan stochastic line kita. Ini tempat kita buat buy. Saya ulang balik, andai kata price membuat penurunan sampai di buy pertama nih, dan kita tengok kita punya stochastic line pun sudah sampai di below 20, itu bermakna area sini tempat kita membuat buy. Tapi kalau price membuat penurunan sampai di buy area sini dan price kita punya line stokastik baru sampai di sini, so itu bermakna kita akan entry buy di bawah sini. Price akan turun lagi sampai di sini dan kita punya stokastik line pun akan turun sini baru kita buy. Oke, so begitu cara kita membuat confirmation. Tapi kalau kamu sudah biasa, so kamu nampak di mana tempat kita entry, di mana tempat kita SL begitu. Oke, jadi kamu boleh elak, kamu boleh maksudnya kamu boleh mengelak kerugian kamu sampai mana. Kenapa saya cakap begitu? Andai kata kalau price membuat penurunan sampai di area sini buy dan price sudah sampai di area sini, oke? So kita akan entry di mana? Di area sini 1. Oke. Kita akan entry sini 1 dan kita akan entry 2 untuk cover, mana tahu price akan membuat selling pressure, dan kita punya stop loss sudah pasti di area sini sekiranya kita membuat buy. Contohnya di area sini bergantung dengan line stokastik kita. Oke, sekiranya price akan turun membuat selling pressure dan price akan naik di area sini. So kita punya tipis selamat, kita kena entry buy 2 kali lagi. So biarkan di sini kita loss, kita entry di sini biarkan loss, maksudnya biarkan floating dan price membuat selling pressure sampai sini dan price akan mantul negatif. Sebab kenapa? Kalau kamu tidak entry di awal di area sini, andai kata price sampai di sini saja, so kamu hanya satu entry saja yang kena trigger ataupun kena ambil, begitu Jadi saya harap video ini dapat membantu kamu, dan kalau kamu mau belajar tentang indikator stokastik, kamu boleh komen di ruangan komen, dan saya akan coba buat video yang khusus untuk stokastik dengan lebih jelas dan bergabung, berkombinasi dengan teknik supply and demand. Untuk indikator stokastik ini saya lebih selesa kasih gabung dengan teknik supply and demand. So terima kasih karena sudah menonton video saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya di minggu hadapan. Daripada saya Bong Prompovan, bye bye.